Baiklah saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang sangat budiman, terlebih saya ucapkan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya saya sampaikan kepada saudara sekalian. Hari ini adalah pertemuan pertama. Sejatinya ini sudah pertemuan kedua. Yang pertama membicarakan kontrak. Kontrak adalah berbicara bagaimana kita melakukan studi selama satu semester itu. Karena modelnya adalah uh, online, daring, tentu nanti ada perlakuan-perlakuan yang sangat relaksasi. Tidak perlu serius, tetapi ya kita perlukan perhatian quote and quote yang mengembirakan. Baik, hari ini akan saya bahas tentang dasar-dasar pendidikan Pancasila secara histori, filosofis, sosiologis, yuridis, dan tujuan pendidikan Pancasila itu bagaimana. Mari kita kupas secara perlahan. Untuk itu mari kita pusatkan pikiran kita untuk melihat paparan saya. Saudara yang berbahagia, nanti akan kita lakukan pelan-pelan apa saja yang akan menjadi pikiran itu. Pertama adalah terkait dengan dasar-dasar pendidikan Pancasila itu sendiri. Itu bagaimana tinjauan historisnya, sejarahnya menjadi pendidikan Pancasila dan mengapa harus diberikan. Ini yang akan kita kupas, kemudian filosofinya bagaimana, serta tujuan yang dicapai apa. Saudara yang berbahagia, kita berbicara dasar historis. Bangsa ini lahir dari rentetan runcian peristiwa-peristiwa. Suatu renda-renda yang begitu indahnya, sehingga terbentuknya warga bangsa. Tentu warga bangsa ini akan terpecah belah apabila tidak memiliki starlight atau bintang pengarah yang sama. Bayangkan kalau konflik terjadi terus-menerus ketika bangsa ini berproses, tentu tidak akan bisa lahir negara Indonesia. Nah, kira-kira apa yang menjadi kristal yang mengantarkan sebagai bintang pengarah untuk mencapai terbentuknya warga bangsa yang hingga saat ini masih berada di negara kesatuan Republik Indonesia? Ialah Pancasila. Bangsa Indonesia itu terbentuk melalui proses yang panjang. Mulai zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya penjajah. Berbicara Sriwijaya pernah berdiri suatu universitas yang hebat kala itu. Ya, suatu tempat kajian, tempat untuk memandang prospek dalam suatu kajian-kajian kehidupan. Sriwijaya pernah memiliki perguruan tinggi ketika itu. Tentu Kutai juga memiliki semacam tatakan-tatakan kehidupan untuk mencapai sampai timbulnya negara Republik Indonesia ini. Juga tentu kita ingat bahwa Majapahit, sebuah imperium yang sangat luar biasa ketika itu. Dengan legendanya Patih Gajah Mada yang memiliki pikiran menyatukan negara ini. Dan dia bersumpah tidak akan menikmati buah majah sebelum negara ini atau Nusantara ini menjadi satu padu. Di dalam itulah juga lahir pikiran-pikiran. Ada seorang empu, Sutasoma, memberikan sesanti-sesanti yang akhirnya lahirlah sebuah ikatan-ikatan keramat sebagai bangsa karena disatukan dengan nilai-nilai Pancasila yang saat ini kita ketahui bersama. Kemudian kalau kita berbicara dasar filosofi, filosofi adalah sesuatu berpikir yang secara mendasar, melihat sesuatu itu secara holistik, menyeluruh, tidak secara atomistik. Kalau atomistik berbicara bagian per bagian. Ini berbicara secara holistik. Bagaimana Pancasila itu lahir dan harus diberikan kepada saudara-saudara sekalian. Landasan pertama adalah landasan ontologis Pancasila.
Jadi secara filosofi, ontologis itu artinya adalah wujud. Bagaimana toh wujudnya? Jadi saya mengambil tulisan Aristoteles. Menurut Aristoteles, ontologi ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang ada, keberadaan, eksistensi yang disamakan dengan artinya sama dengan metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna adanya eksistensi dan keberadaan. Nah, keberadaan Pancasila. Sumber Pancasila ada itu dari mana? Kemudian jenis ada hakikat, ada termasuk bagaimana alam semesta manusianya secara metafisika. Kemudian ya, yang ada di dalam kosmologi ini. Ternyata Pancasila itu wujudnya ada dalam perilaku bangsa ini. Setiap gerakan tingkah laku, pikiran, perilaku, dan ya katakanlah suatu sikapnya ketika itu sudah bernilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ada gotong royong, saling membantu, percaya adanya sesuatu yang esa, ketuhanan. Kemudian sudah diyakini secara ontologis ada di dalam kehidupan kita bahwa musyawarah untuk mufakat itu bagian dari kehidupan bangsa ini. Kemudian juga tidak ingin meratapi melihat seseorang dia melakukan suatu keadilan apabila ada sesuatu yang dinistakan. Itu semacam itu muncul secara ontologis nilai Pancasila sudah ada di dalam diri bangsa itu sehingga bangsa berproses menjadi bangsa yang besar ini. Tentunya ini patut diajarkan kepada kita semua karena secara ontologis kehadirannya, secara wujudnya memang menimbulkan kemaslahatan dan memberikan suatu nikmat yang sepanjang hayat. Saudara mahasiswa, setelah kita melihat landasan wujudnya, kemudian bagaimana Pancasila itu hadir ya? Ini landasan epistemologisnya, ya. Sebenarnya ada lagi landasan yang mengatakan bagaimana Pancasila itu hadir, ya. Ini akan kita melihat sendiri asal usulnya Pancasila, kemudian susunannya bagaimana, metodenya bagaimana, kemudian apakah memiliki nilai validitas sebagai ilmu pengetahuan. Apakah Pancasila bisa diteropong sebagai ilmu pengetahuan? Kemudian bagaimana dikaitkan manusia yang terintersection, jadi saling, ya, pemikirannya, budayanya, kemudian dia bahwa menjadi sebuah pengetahuan itu bagaimana Pancasila kok menjadi nilai-nilainya diakui oleh bangsa ini dan dijadikan sebagai bintang pengarah di dalam mewujudkan keinginannya. Nah, ternyata Pancasila itu lahir karena pergumulan pikiran ya para tokoh-tokoh dahulu sehingga terkristalisasi menjadi sila-sila dalam Pancasila itu. Itu secara epistemologi. Kemudian, saudara-saudara, kemudian Pancasila itu digunakan apa? Adakah nilai-nilai kesantunan di dalam Pancasila? Apakah Pancasila itu memiliki kebermanaan? Ini berbicara aksiologis. Ternyata bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Indonesia, yaitu bangsa yang berketuhanan. Memang berguna dengan berketuhanan itu. Iya, berkemanusiaan. Apa berguna? Atau memiliki nilai-nilai etika kalau kita berperikemanusiaan itu? Ternyata ya. Apakah kita dengan bersatu padu, mempersatukan diri, itu ada nilai manfaat dan gunanya? Secara aksiologis ada gunanya. Karena Pancasila mampu mempersatukan kita. Kemudian berkerakyatan dan keadilan sosial. Apakah itu bermanfaat bagi bangsa Indonesia? Secara aksiologis benar adanya. Nah, pengakuan, penerimaan, penghargaan atas nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu akan lebih nampak dalam sikap, perilaku, perbuatan bangsa ini. Sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Itulah secara aksiologis. Kalau kita melihat tinjauan filosofinya. Wujudnya bagaimana, kehadiran bagaimana, nilai gunanya bagaimana. Itu berbicara filosofi. Sehingga saudara-saudara sekalian, para mahasiswa akan tahu bahwa Pancasila itu hadir, wujudnya memang itu
ada di dalam relung pikir oleh nenek moyang kita. Kemudian bagaimana kehadirannya? Ya karena pergumulan hidup, saling diskusi, saling bertemu, kemudian menguji secara keilmuan, akhirnya hadir juga yang namanya sila-sila Pancasila. Terus aksiologi kegunaannya tentu tadi sudah diuraikan. Saudara-saudara, sekarang berbicara dasar sosiologis. Kalau melihat negara kita terdiri dari 17.600 pulau, ada 9.000 yang tidak ada namanya, 6.000 itu no population, tidak ditempati orang. Berarti negara yang sangat luas itu secara psikologis dan sosiologis bisa bertemu dan awet dan bisa menjadi suatu negara. Ini berarti ada faktor-faktor yang mampu untuk merekatkan. Yaitulah Pancasila. Itulah dasar sosiologisnya kita, karena bisa bersatu padu itu karena adanya satu nilai dalam kebersamaan dan kehidupan, yakni Pancasila. Saudara mahasiswa yang budiman, dasar yuridisnya apa untuk disampaikan kepada saudara-saudara pendidikan Pancasila itu? Apa? Dasar yuridisnya antara lain adalah satu, kita lihat Pancasila itu merupakan intelligent choice. Jadi suatu pilihan cerdas. Karena mengatasi keanekaragaman. Maknanya mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat yang majemuk ini. Kita bisa tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara tak hendak dihapuskan oleh perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Saloka, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangrua. Itu kalau kita lihat secara yuridis dia digunakan sebagai dasar negara itu memang dia mampu merangkum, mampu memberikan toleransi. Dan inilah dasar kita secara yuridis sangat ya sangat mulia kalau ini diberikan kepada saudara-saudara mahasiswa sebagai mata kuliah yang perlu diketahui kita semua. Landasan yuridis atau hukum perkuliahan pendidikan Pancasila. Mengapa Pancasila diberikan? Itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39. Kemudian SK Mendikbud Republik Indonesia Nomor 232 garing U garing 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Di situ ada Pancasila. Itu yang mengatakan secara yuridis mengapa pendidikan Pancasila diberikan kepada saudara-saudara. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional tadi, ini ternyata terus-menerus memberikan suatu kekuatan kepada kita untuk dipasang sebagai landasan agar pendidikan Pancasila tetap enjoy dan diberikan di perguruan tinggi. Saudara-saudara, kemudian ada keputusan Dirjen Dikti baru saja tahun 2020 nomor 84 garing E garing KPT keputusan garing 2020 pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Jadi saudara, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, semuanya adalah wajib. Jadi saudara ini wajib mengikuti ini kalau ingin sebagai orang yang dinyatakan lulus dari perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian ini terakhir, tujuan pendidikan Pancasila itu apa? Agar dapat mahasiswanya agar dapat memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Pancasila secara baik dan benar dalam arti yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Kemudian yuridis konstitusional maknanya ialah bahwa Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan pedoman dalam menyelenggarakan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk melandasi tatanan hukum yang berlaku. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia itu harus secara konstitusional di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan objektif ilmiah? Yaitu bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu nilai kerohanian.
nilai spiritual yaitu bahwa Pancasila bukan milik subjektif tertentu. Jadi bukan dari miliknya partai atau golongan tertentu atau organisasi tertentu, tapi milik semua manusia, semua rakyat dan bangsa Indonesia. Ilmiah dimaksudkan adalah bahwa ilmu pengetahuan harus dinalar berdasarkan teori ilmiah dan pengetahuan umum. Ternyata Pancasila mampu juga untuk dinalarkan. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi itu yang terrespon dari pikiran-pikiran kita dan akhirnya saudara-saudara sekalian, saya ingin membangun pikiran-pikiran itu bahwa ini nanti harus dijadikan bahan diskusi saudara-saudara. Eh, Mengapa Pancasila itu sekarang masih tetap hadir di kita semuanya. Akhirnya demikian, terima kasih perhatiannya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.